Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar mengenai dimensi 3, terutama mengenai jarak antar titik ya. Nah, di sini sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu konsep jarak antar titik. Nah, konsep itu kita dapat dilihat dari permasalahan berikut. Nah, di sini ada permasalahan dalam satu kompleks perumahan terdapat 4 anak yang bersekolah di tempat yang sama. Pada suatu hari, Dita berencana akan mengunjungi rumah Bella untuk belajar bersama. Nah, kemudian ada denah sebagai berikut. Nah, di sini denahnya itu menggambarkan rumah Anggi, rumah Bella, rumah Caca, dan rumah Dita. Nah, yang digambarkan ada beberapa jalan menuju rumah masing-masing. Nah, di sini permasalahan yang diminta itu tuliskan kemungkinan rute perjalanan yang ditempuh Dita. Nah, Dita kan rumahnya yang warna hijau ini ya. Nah, kemudian tentukan panjang rute-rute tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, rute manakah yang terpendek? Nah, kita selesaikan masing-masing dari nomor tersebut. Kita cek ya pembahasannya. Nah, di sini ada rute yang digambarkan. Yang pertama itu mengenai kemungkinan rute dari rumah Dita ke rumah Bella. Nah, di sini rumah Dita, kemudian rumah Bella. Nah, dari rumah Dita ini ada beberapa jalan menuju rumah Bella. Misalkan di sini dari rumah Dita mau ke rumah Bella melewati rumah Caca dulu. Jadi dari ke Dita jalan setapak kemudian menuju rumah Caca. Nah, dari rumah Caca ini barulah ke rumah Bella. Ini untuk yang kemungkinan pertama. Nah, berapa panjang rute yang ditempuh berdasarkan pertanyaan nomor 2? Di sini kan dari rumah Dita ke rumah Caca 7 km, sementara dari rumah Caca ke rumah Bella itu 3 km. Nah, jadi totalnya itu 10 km. Nah, ini untuk kemungkinan yang pertama. Bagaimana kemungkinan yang kedua? Dari rumah Dita tetap masih ke rumah Caca, tapi dari rumah Caca menuju terlebih dahulu ke rumah Anggi. Nah, dari rumah Anggi barulah sampai ke rumah Bella. Nah, kira-kira total berapa? Rumah Dita ke rumah Caca 7 km, kemudian dari rumah Caca ke rumah Anggi itu 10 km, jadi total 17. Nah, ditambah rumah Anggi ke rumah Bella 6, jadi totalnya itu 23 km. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga, kira-kira yang mana? Nah, dari rumah Dita, kita bisa langsung sebenarnya menuju rumah Bella. Nah, dari sini langsung ke sini ada jalan ya. Nah, ternyata total panjang rute yang ditempuhnya itu hanya 5 km. Nah, ini kemungkinan yang ketiga. Bagaimana untuk kemungkinan yang keempat? Dari rumah Dita menuju rumah Anggi. Nah, baru dari rumah Anggi menuju rumah Bella. Total panjang rutenya itu 2 tambah 6, yaitu 8 km. Nah, selanjutnya dari rumah Dita tadi sudah menuju rumah Anggi tapi belum ke Caca ya. Kita misalkan mau ke Caca dulu, terus barulah ke rumah Bella. Jadi totalnya itu 2 km tambah 10 km tambah 3 km. Jadi totalnya 15 km. Nah, inilah kemungkinan-kemungkinan rute yang bisa dilalui Dita untuk menuju rumah Bella. Nah, jadi beberapa kemungkinan rute menuju rumah Bella itu masih banyak sekali ya berdasarkan anak ini. Nah, tapi pertanyaan ketiga, rute manakah yang terpendek ditempuh Dita menuju rumah Bella? Ya jelas, di sini rumah Dita sebenarnya bisa langsung ke rumah Bella, yaitu sepanjang 5 km. Inilah rute terpendeknya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kita kerucutkan berkaitan kira-kira yang tentang jarak. Jadi, jarak itu dapat disimpulkan bahwa yang mana yang merupakan jaraknya. Jadi jarak itu yang
ruas atau panjangnya itu terpendek. Jadi rute terpendek itu merupakan jarak yang harusnya ditempuh Dita. Jadi jarak itu panjangnya ruas garis hubung terpendek. Nah, jadi kan tadi ada 5 kemungkinan ya yang dilalui oleh Dita untuk sampai ke rumah Bella. Nah, dari 5 kemungkinan itu mana yang jarak tempuh terpendek yang dilalui Dita untuk sampai ke rumah Bella? Ternyata jarak terpendeknya itu yang ini, Dita langsung ke rumah Bella, yaitu sepanjang 5 km. Jadi jarak antara rumah Dita ke rumah Bella itu 5 km. Nah, itulah konsep jarak. Jadi jarak itu seberapa panjangnya atau seberapa jauhnya dari rumah Dita ke Bella, asalkan ada ada rute terdekat, itulah yang dapat dikatakan sebagai jarak dari rumah Dita menuju rumah Bella. Nah, itulah konsep mengenai jarak antar titik. Jadi titiknya itu kita misalkan dari rumah-rumahnya ya. Ya, untuk selanjutnya kita akan mempelajari contoh jarak antar titik. Nah, di sini misalkan ada bentuk kubus, di mana di sini ada bentuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dari panjang rusuknya itu sepanjang 8 cm. Nah, adapun pertanyaannya itu, tentukan jarak antara titik A dan D. Antara titik A dan D. Kemudian, yang kedua, tentukan jarak antara titik F dan H. Di sini ada F, H ya, bagaimana jaraknya. Kemudian yang ketiga, tentukan jarak antara titik C dan E. Antara titik C dan E, nanti jaraknya berapa gitu ya. Nah, bagaimana pembahasannya? Kita lihat di sini kan tadi ada kubusnya ya, kubus A B C D E F G H. Nah, kita yang pertama itu yang ditanyakan, tentukan jarak antara titik A dan D. Di sini antara titik A dan D ya. Jadi jaraknya antara A dan D itu yang ini ya, yang ditandai dengan warna kuning garisnya. Nah, kira-kira berapa? Kalian kalau misalkan dulu masih ingat dengan yang namanya kubus, panjang ada namanya istilah panjang rusuk. Sini AB itu panjang rusuknya 8. Nah, bagaimana rusuk-rusuk yang lain? Karena ini bentuknya bangun kubus, maka setiap panjang rusuknya itu sama panjang. Nah, di sini ketika ada AB-nya 8 cm, otomatis panjang garis AD-nya itu 8 cm gitu ya. Jadi, ketika ada bentuk kubus, kalian ingat saja konsep panjang rusuk. Jadi, setiap panjang rusuk dalam bangun kubus itu sama, maka ketika panjang AB-nya 8 cm, maka dapat dikatakan bahwa panjang AD-nya pun sama panjang, yaitu 8 cm. Itu ya, itu untuk yang pertama. Bagaimana untuk pertanyaan yang kedua, yaitu tentukan jarak antara titik F dan H. Masih bangun kubus yang tadi ya. Masih kubus ABCDEFGH. Bagaimana jarak antara titik F dan H? Kita cek ya. Di sini titik F dan H. Nah, ditandai dengan warna kuning ini ya. Bagaimana nih jarak antara titik di sini F, kemudian hanya di sini. Nanti panjangnya itu atau jaraknya itu berapa? Kita cek ya. Kita yang tadinya kan ini ada panjang di sini ya. Karena ini bukan rusuk yang tadi sama panjang dengan panjang AB, maka kita cari. Kalian masih ingat? Nah, karena ini bisa dikeluarkan segitiganya ya, yang ini nih, E, F, H ya. Jadi ini yang tadinya awalnya bentuknya kubus, kita keluarkan dulu yang segitiganya, yaitu E, F, H ya. Jadi seperti ini. Nah, tadi kan panjang
Rusuknya itu setiap rusuknya itu sama ya. Ketika AB-nya 8, maka panjang EF-nya pun 8. Berarti panjang EH-nya pun 8 ya. Tuh, jadi EF-nya 8, EH-nya 8. Nah, sementara eh, jarak antara F dan H itu, titik F dengan titik H, di sini bukan rusuk, maka kita cari. Kalian masih ingat dengan konsep Pitagoras ya? Nah, di sini kita cari dulu ya. Kalau misalkan kalian masih ingat dengan konsep Pitagoras, nah di sini kan ada tanda siku. Nah, ketika di sini ada tanda siku-siku, maka ini FH itu sebagai garis ini ya, nih, garis yang miringnya, maka dapat dicari menggunakan rumus Pitagoras yang dulu pernah kalian pelajari ya. Karena kita mau mencari panjang FH atau jarak antara titik F ke titik H, maka FH sama dengan akar, ini dari aturan Pitagoras yang dulu kalian pelajari ya, akar dari EF kan yang ini ya, panjang EF yaitu 8 cm, tapi dikuadratkan ya, F-nya dikuadratkan, plus, kenapa plus bukan kurang? Karena ininya yang dicari itu sisi miringnya ya, hanya ininya plus EH nya juga dikuadratkan. Nah, ini aturan Pitagoras. Nah, kemudian kita tinggal masukkan saja FH sama dengan, tadi kan panjang F-nya 8, berarti 8 karena ininya kuadrat, berarti dikuadratkan, plus EH-nya juga 8 cm. Nah, jadi tinggal plus 8 dikuadratkan atau 8 kuadrat ya, sama dengan akar FH sama dengan akar dari 8 kuadrat itu kan sama dengan 64 alias 8 ke 8 ya, plus 8 kuadrat juga sama 64. Nah, maka tinggal dijumlahkan saja akar dari 64 tambah 64 sama dengan akar 128. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, kalian tinggal cari 128 itu kira-kira bisa dibagi berapa yang akarnya bisa dikeluarkan. Nah, di sini kan karena kita tadi bersinggungan dengan 64 ya, maka 128 itu perkalian dari 64 kali 2. Kenapa kita ambilnya 64? Karena akar 64 itu bisa ada hasilnya ya, yaitu 8. Akar 64 itu 8. Nah, sementara untuk akar 2 hasilnya itu kan berupa angka koma-koma ya. Jadi kalian tidak perlu dikeluarkan akarnya, ya sudah hasilnya jadi 8 akar 2. Jadi kita hanya mengeluarkan akar 64 saja, yaitu 8. Nah, sementara untuk kali 2-nya itu tinggal masih bentuk akar, jadi 8 akar 2. Jadi panjang atau jarak antara titik F ke titik H itu adalah 8 akar 2 cm, gitu ya. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, yaitu tentukan jarak antara titik C dan E. Nah, di sini titik C di gambar itu yang ini ya. Kemudian titik E yang ini yang ditandai dengan garis kuning. Nah, kenapa di sini ada garis lain, yaitu garis dari titik A ke titik C. Nah, ini sebagai garis bantu agar tergambar segitiganya gitu ya, karena ketika kalian menggunakan garis bantu untuk membentuk segitiga, itu akan memudahkan kalian dalam perhitungan mencari panjang tersebut atau jarak gitu ya. Nah, karena nanti ada aturan Pitagoras. Nah, bagaimana kalau kita keluarkan terlebih dahulu ya, ini yang berbentuk segitiga ini. Nah, seperti ini kalau digambarkan. Ini yang merah itu masih sama persis dengan yang di gambar kubusnya, yaitu garis AE yang ditandai dengan warna merah. Kemudian AC itu yang ini ya, saya tariknya seperti gambar segitiga yang gini ya, supaya memudahkan kalian melihat gambarnya. Kemudian yang C ke E ini ya, C ke E yang ditandai dengan garis warna kuning.
Nah, karena di sini siku-sikunya itu di titik A, nah kalau digambarkan ini ya, ini nih yang di sini siku-sikunya, maka EC ini, panjang CE atau EC gitu ya, sebagai sisi miring. Jadi sisi miring itu berada di sini. Kalau di sininya yang siku-siku di titik A. Tapi kalau siku-sikunya nanti di titik C ataupun nanti E, beda lagi ceritanya gitu ya. Nah, bagaimana untuk AC? Tadi kan kalian mencari panjang dari F ke H ya. Di sini FH itu sama halnya dengan AC, sama halnya dengan EG. Karena itu sebagai diagonal sisi. Sebenarnya diagonal sisi itu hasilnya tadi 8 akar 2. Ya, jadi panjang FH, panjang EG, panjang AC, panjang BD itu akan sama panjang, yaitu 8 akar 2 cm. Nah, bagaimana untuk panjang AE-nya? AE tadi kan sama dengan rusuk ya. Panjang rusuknya tadi kan 8 cm, yang AB berarti AE-nya pun 8 cm. Nah, kalau sudah tahu yang AE dan AC, nah kita langsung ke permasalahan yang kita cari, yaitu titik C dan E, yaitu titik C ke E. Tinggal kita hitung menggunakan aturan Pitagoras gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Sama halnya dengan tadi yang di nomor 2, kita tinggal masukkan rumusnya EC. Nah, karena EC ya yang kita cari sama dengan akar dari AC dikuadratkan plus AE juga dikuadratkan. Ya. Sudah, kita tinggal masukkan saja panjang AC tadi berapa? 8 akar 2. Karena di sininya kuadrat, berarti 8 akar 2 kuadrat. Jadi 8-nya dikuadratkan, nanti akar 2-nya juga dikuadratkan ya. Plus AE, panjang AE tadi berapa di sini? 8. Maka 8 kuadrat. Untuk selanjutnya, EC sama dengan akar. Nah, di sini kan 8 akar 2 kuadrat. Jadi langkah penyelesaiannya 8 dikuadratkan terlebih dahulu yang hasilnya 64. Kemudian akar 2-nya dikuadratkan. Nah, kalau akar 2 dikuadratkan kan jadi akar 4 ya. Akar 4 itu sama dengan 2. Jadi 64 nanti dikali 2. Ini titik ini maksudnya kali ya. Plus 8 dikuadratkan. 8 kuadrat itu kan 8 dikali 8, yaitu 64. Kalau sudah sampai tahap ini, selanjutnya kalian tinggal kalikan antara 64 kali 2, yaitu 128, plus 64 masih tetap ya. Selanjutnya EC sama dengan akar 128 tambah 64, hasilnya itu akar 192. Nah, kalau sudah sampai sini, kalian cari kira-kira 192 itu bisa dibagi berapa yang hasilnya nanti bisa ada akar yang dikeluarkan. Atau misalkan gini, kalau lebih mudahnya 192 dibagi 1, dibagi 2, dibagi 3. Nah, nanti hasil pembagiannya itu kira-kira bisa diakarkan tidak. Nah, di sini kita cobanya 192 dibagi 3, ternyata hasilnya itu 64. Ya sudah, berarti akar 64 kali 3. Nah, 64-nya kan bisa dikeluarkan ya, yaitu akar 64 adalah 8. Sementara untuk akar 3 itu susah dikeluarkan akarnya, maka tetap kita tuliskan saja akarnya, yaitu akar 3. Jadi, panjang atau jarak antara titik C dan E adalah 8 akar 3 cm ya. Nah, itulah seputar jarak antar titik. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga dengan adanya pembelajaran jarak jauh yang kita lalui ini tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.